Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Ini semua karena begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk di majelis ilmu, untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal di dalam perjalanan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan yang terus kita harus diingatkan akan sebuah hakikat perjalanan ini. Karena musuh kita begitu jelas dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan kepada kita tentang siapa hakikat musuh kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam kesempatan yang lalu, ketika kita membahas tentang tafsir surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hakikat iblis yang sudah mengibarkan bendera perang kepada kita semua dan berusaha untuk menyesatkan kita dan mengajak kita agar kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita hati-hati dan waspada dengan apa yang telah dijadikan makar oleh iblis di dalam perjalanan kita. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kesempatan yang berbarokah ini kita akan lanjutkan pembahasan dari surat Al-Kahfi ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa
Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mujrim, yaitu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melihat neraka, fadhannu, dan mereka menyangka dan meyakini bahwasanya neraka itu adalah merupakan tempat bagi dirinya, walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak pernah mendapatkan darinya yaitu tempat berpaling. Ayat ini menjelaskan dari ayat yang sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladziina za'amtum fada'uuhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk yang lain, dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu, Allah Subhanahu wa taala katakan wa yauma yaqulu nadu syuraka, panggil sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang telah engkau jadikan tandingan-tandingan, yang kalian anggap bahwasanya mereka adalah makhluk-makhluk yang bisa menolong engkau nanti di hari kiamat. Panggil mereka semua. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang seperti ini untuk mendatangkan tandingan-tandingan yang mereka jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tidak bisa mereka datangkan, bahkan tandingan-tandingan tersebut pun berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Tatkala keadaan sudah sedemikian luar biasanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wara'al mujrimuna an-nar. Orang-orang yang seperti ini nanti akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala api neraka. Ketika mereka sudah melihat api neraka, maka apa? Fadhannu annahum muwaqi'uha. Mereka sudah meyakini ini sudah tempatnya. Tempat mereka. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak mendapatkan sesuatu yang bisa berpaling dari tempat tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesadi rahimahullah taala, beliau mengatakan ay lamma kana yaumul qiyamah wa hasala minal hisabi ma hasal. Tatkala pada hari kiamat dan sudah mendapatkan dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala, semua sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kejadian pada hari kiamat itu sudah terjadi. Beliau mengatakan wa tamayyaza kullu fariqin minal khalqi bi a'malihim. Setiap orang itu mempunyai perbedaan tergantung dengan amalan-amalan mereka masing-masing. Akan nampak orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan nampak orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan nampak orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apa? Tamayyaza. Semuanya akan nampak masing-masing. Dan itu semua tergantung dengan apa? Kadar amalnya selama mereka di dunia. Wa haqqat kalimatul adabi 'alal mujrimin, dan telah tetap azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mujrim. Fara'au jahannam qabla dukhuliha. Mereka melihat neraka jahannam sebelum masuk ke dalam api neraka tersebut. Apa yang terjadi? Fanza'aju washtadda qalaquhum. Akhirnya mereka sudah ketakutan, dan semakin apa? Hatinya semakin takut, semakin gelisah. Lidhannihim annahum muwaqi'uha, karena mereka sudah meyakini bahwasanya neraka jahanam itu adalah merupakan apa? Tempat bagi orang-orang yang mujrim.
tempat bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Maryam, tidaklah kalian illa wariduha. Setiap kita, Pak, kata Allah, pasti akan melewati neraka jahanam tersebut. Pasti akan melihat neraka jahanam tersebut. Akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melewati Shiratal Mustaqim, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa kana hatman maqdiya. Itu sudah pasti terjadi. Tapi apa kata Allah setelahnya, setelah ayat dan surat Maryam tersebut? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang mujrim, ya sudah, jatuh, masuk ke dalam api neraka tersebut. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang hakikat yaumul qiyamah, hisab yang nantinya diterima oleh seseorang tergantung dengan amalannya masing-masing. Dan itu sudah banyak kita dengar. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada orang yang keringatnya cuma sampai betisnya. Bagaimana nanti pada hari kiamat orang-orang yang mereka tidak dikasih minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mereka minum dari telaganya Rasulullah. Ini semua ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, gambaran kita nanti di sana yang akan kita persiapkan, yang akan kita jalani, bukan sesuatu yang sebentar. Kita nunggu hisab saja sampai 50.000 tahun. Belum nanti dihisab satu nunggu. Dan langsung dihisab sekaligus. Kita nunggu dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan berat. Makanya para ulama mengatakan safaruna tawil. Safar kita itu nanti panjang. Panjang sekali safar kita. Ini yang harus sering kita ingatkan. Wazaduna qalil, sedangkan bekal kita itu sedikit. Maka fanza'aju washtadda qalaquhum li dhannihim annahum muwaqi'uha. Orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah takut melihat api neraka yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah takut. Kenapa? Annahum muwaqi'uha. Karena mereka tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra, "Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Baca kitabmu. Kamu sendiri sudah tahu di mana tempatmu. Kita sudah tahu, ketika kita tahu kitab kita, catatan amal kita selama kita di dunia, apa kata Allah? Kafa bi nafsika al-yawma hasiba. Cukup dirimu tahu sendiri, kita sudah bisa menilai sebenarnya kita ini mau dimasukkan ke dalam api neraka atau kita mau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana yang dikatakan para ulama, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sendiri sebelum apa nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa kok kita disunnahkan setiap malamnya sebelum kita tidur untuk kita mengambil air wudu, disunnahkan kita untuk kita berdoa, disunnahkan kita untuk berpikir. Kenapa? Supaya kita bisa menghisab diri kita sendiri. Hari ini amalan apa yang sudah saya lakukan? Kebaikan apa yang sudah saya lakukan? Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak. Dan maksiat yang kita kerjakan itu pun begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Kita menghisab diri kita sendiri
sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'di rahimahullahu taala mengatakan wa hadzal dhann qala al-mufassirun innahu bima'na al-yaqin. Mereka sudah yakin. Ketika mereka melihat neraka jahanam, mereka yakin bahwasanya itu adalah merupakan tempat mereka. Fa'aiqanu annahum dakhaluha. Mereka yakin bahwasanya mereka akan masuk ke dalam api neraka tersebut. Karena sudah tahu kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup dirimu sendiri sudah bisa menilai. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling. Ai mu'addilan yu'addiluna ilaihi, yaitu tempat berpaling yang mereka berpaling kepadanya. Wala syafi'a lahum min duni idnihi. Mereka juga tidak mendapatkan orang yang bisa memberikan syafaat. Yang mereka harapkan itu adalah merupakan orang bisa memberikan syafaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Ternyata juga tidak bisa. Wa fi hadza minat takhwifi wat tarhib. Ini menunjukkan tentang apa? Bagaimana keadaan tersebut ini betul-betul apa? Membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan hati kita apa? Merasa apa? Rahab, yaitu ketakutan. Ma tara'adalahul afidata wal qulub, yang akan menggoncangkan hati kita dan apa? Pikiran kita dengan keadaan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah kabarkan kepada kita semua. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keadaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan nanti pada hari kiamat ternyata begitu luar biasa. Diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat yang setelahnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad sarrafna fi hadzal qur'an linnasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh benar-benar kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Qur'an ini dengan berbagai macam perumpamaan. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, dan akan tetapi keberadaan manusia, mereka adalah orang yang paling banyak membantah dan mendebat. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah kabarkan kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang hakikat hari kiamat dan perjalanan yang terjadi pada hari kiamat tersebut. Itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an ini apa? Dengan berbagai macam cara. Coba kalau bapak-bapak fahami Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggunakan ibarat. Allah menjelaskan hukum sama menjelaskan iman, menjelaskan tentang akhirat. Itu saja uslubnya, thariqahnya, caranya itu sudah berbeda. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hukum, itu banyak pakai khobar, mengkabarkan kayak gini. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang akhirat, itu kalau bahasa Arabnya pakai insya. Jadi beda caranya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan. Oh, ini pembicaraan tentang khobar, oh ini pembicaraan tentang insya, yaitu tentang akhirat. Itu beda. Goncang hatinya juga berbeda. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang memberikan kita permisalan, contoh. Itu supaya apa? Supaya semakin jelas kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathal. Allah itu pengen kita paham Al-Qur'an itu banyak macamnya. Dikasih contoh, dikasih permisalan, kita dikabari, kita dikasih rasul yang diutus. Banyak permisalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan supaya apa? Supaya kita mudeng Pak dengan Al-Qur'an. Supaya kita paham dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Sa'di rahimahullah ta'ala beliau mengatakan yukhbirullahu ta'ala an azamatil Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala
mengabarkan kepada kita tentang apa? Agungnya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini betul-betul apa? Telah mengajarkan kepada kita semua segala sesuatunya. Wa jalalatihi wa umumihi wa annahu sarrafa fihi min kulli mathal. Dan bahwasanya Al-Quran itu telah menjelaskan kepada kita dengan berulang-ulang dan dengan apa? Bermacam-macam perumpamaan. Ai min kulli tariqin musilun ilal ulumin nafi'ah. Dengan banyaknya cara, dengan banyaknya thariqah yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan ilmu nafi'. Ini yang Allah Subhanahu wa taala telah lakukan. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad sarrafna, kami telah apa? Sungguh-sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang. Siapa yang telah melakukan itu semua, Pak? Hah? Allah kan. Walaqad sarrafna, kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita ini punya ilmu yang bermanfaat. Paham dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sehingga kalau kita paham dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, kita akan mendapatkan apa? Wasa'adatul abadiyah. Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Wa kullu tariqin ya'simu minasyarri wal halak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita seluruh jalan yang akan melindungi kita dari yang namanya kejelekan dan kebinasaan. Fa fihi amsalul halal wal haram. Coba kita lihat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Halal haram. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal haram ini dijelaskan oleh Allah untuk siapa? Kebaikan kita. Nyelamatin kita dari yang namanya kebinasaan dan keburukan. Itu pun Allah sudah jelaskan kepada kita. Wa jazaa'ul a'mal, Allah telah menjelaskan kepada kita balasan amal-amal. Berapa banyak di dalam Al-Qur'an. Allah menceritakan orang baik, Allah menceritakan orang buruk, diceritakan juga apa? Surga, diceritakan apa? Neraka. Diceritakan orang bertakwanya, diceritakan orang kafirnya, diceritakan nerakanya, diceritakan surganya juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat targhib wat tarhib. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan surga supaya kita pengen. Dan Allah menceritakan neraka seperti yang tadi supaya apa? Supaya kita takut. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Wal akhbaru shadiqatin nafi'ati lil qulub i'tiqadan wa tuma'ninatan wa nuran. Diceritakan juga tentang apa? Yang jujur, yaitu bagaimana para anbiya, bagaimana dahulu orang-orang soleh, bagaimana dahulu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diceritakan kepada kita. Supaya apa? Supaya bermanfaat untuk hati kita. Supaya hati kita menjadi tenang. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang dahulu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, ternyata orang-orang dahulu juga dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an supaya menguatkan hati kita, linutabbita bihi fuadan. Supaya hati kita menjadi kuat dan menjadi cahaya bagi kita di dalam perjalanan ini. Karena sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala itu akan terus bergulir. Kalau orang dahulu diuji, kita juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin orang dahulu diuji terus kita enggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna apa? Wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah, apakah kalian menyangka, manusia menyangka bahwasanya mereka enggak diuji setelah mereka mengucapkan amanah? Orang-orang dahulu sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengucapkan amanah, ya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ceritanya orang-orang yang terdahulu itu adalah merupakan apa? Penguat hati kita. Ternyata orang dahulu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa hadza mimma yujibu taslim li hadzal Qur'an wa talaqqihi bil inqiyadi wat ta'ati.
ini semua mewajibkan bagi kita untuk kita apa? Istislam, ngambil Al-Quran, dan kita tunduk dan patuh terhadap konsekuensi dari Al-Quran ini, dan kita taat terhadap apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Wa adamul munaza'ati lahu fi amrin minal umur, dan gak perlu apa? Menentang apa yang datang dari Al-Quran. Bersamaan dengan itu, wa ma'adzalik kana katsirun minan nasi yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana. Bersamaan dengan itu, Al-Quran itu sudah dijelaskan oleh Allah dengan sedemikian rupa, tapi apa? Kebanyakan manusia justru malah apa? Mendebat. Kebanyakan manusia justru malah apa? Mendebat kebenaran setelah itu jelas. Wa yujadiluna bil batil, dan mereka berdebat dengan kebatilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sifati manusia dengan apa? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu paling banyak jidalnya, paling banyak debatnya. Coba kalau kita melihat bagaimana para sahabat dahulu. Disuruh seperti ini, langsung kan sami'na wa ata'na. Enggak tanya. Kalau kita kan ini sunnah apa wajib, Ustaz? Kan kayak gini. Kita permasalahan-permasalahan yang ada itu justru sering kita menjadikan suatu perdebatan. Kita cuma urusan urusan gerak-gerak jari aja debat. Sudah, kita itu gerak-gerak jari ibadah. Antum mau gerak-gerak jari, mau melakukan ketika tahiyat, mau gerak, ya monggo, itu ibadah. Ibadah ini bukan untuk diperdebatkan. Ya kan? Kita itu sering menjadikan sebuah ibadah itu cuma jadi bahan apa? Debat. Ya enggak? Kita mau taruh Allahu Akbar, mau taruh di atas perut, mau taruh di atas ini. Antum mau ibadah Allahu Akbar, jadikan itu ibadah, enggak usah debat sama temannya. Kita itu permasalahan ibadah sering cuma dijadikan apa? Bahan debat. Witir mau 2, 1, 3 sekaligus, mau 5 sekaligus, 1 salam. Itu untuk antum ibadah, enggak usah debat. Kita debat banyak, witir gak kita lakukan. Ya kan? Banyak permasalahan. Makanya para ulama mengatakan, salah satunya Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bisa antum baca dan bisa antum cari bukunya, yaitu apa? Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Keutamaan ilmunya para salafus saleh dibandingkan dengan orang-orang yang terakhir. Beliau mengatakan apa? Kalau ulama dahulu ilmu itu dijadikan alat untuk ibadah. Ketika mereka punya ilmunya, mereka gunakan untuk ibadah. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya apa? Kemudian datang orang-orang yang setelahnya, ilmu cuma dijadikan bahan omongan, cuma dijadikan bahan debat. Bahkan mereka membuka, cara yang bid'ah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, cara yang salah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam kitab tersebut apa? Kita mendapatkan ilmu dengan debat. Dan itu yang terjadi. Ayo kita mau bahas tentang masalah seumpamanya fikih ini, ayo debat. Kamu pendapat kamu apa dulu? Pendapat kamu apa dulu? Pendapat kamu. Kita perdebatkan. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Rajab dalam kitab tersebut. Ini cara yang salah untuk mendapatkan ilmu. Akhirnya kita ini ilmu itu cuma jadi bahan omongan, bukan alat untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu paling banyak debatnya, enggak usah banyak ngomong, ibadahnya yang harus kita perbanyak. Kalau kita enggak bisa, ya sudah, mending diem. Daripada kita ngomong, kita sendiri enggak ngelakukan, ya kan? Kita sendiri cuma perdebatkan, ternyata apa? Kita enggak bisa melakukan hal tersebut. Mau itu permasalahan fikih, mau itu permasalahan kita terkadang itu subhanallah, Pak. Kadang kadang nggak tahu, kadang bingung saya, Pak. Memahami ilmu, memahami keadaan kita sendiri itu jauh sekali gitu loh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan gitu.
Terkadang kita itu ngomong masalah asma wa sifat saja, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita sering debat sama Mu'tazilah lah. Kita ketika belajar nama dan sifat Allah jangan seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menolak sifat dan lain sebagainya. Tapi terkadang kita juga sibuk dengan perdebatan tersebut. Perbuatan kita sendiri menunjukkan kalau kita kenal sama Allah, tapi nggak bisa membuat kita cinta sama Allah. Ini kan apa ya? Cuma jadi bahan perdebatan, kita sendiri akhirnya terjatuh di dalam hal tersebut. Karena memang ilmu ini bukan untuk cuma sebagai debat. Ilmu ini bukan untuk sebagai menang-menangan, tapi ilmu ini adalah merupakan wasilah kita beribadah kepada Allah. Kita belajar nama dan sifat Allah bukan hanya untuk sekedar bantah Asy'ariyah, bantah Maturidiyah, bantah Mu'tazilah, Jabriyah dan lain sebagainya, bukan untuk itu. Kita belajar asma dan sifat Allah supaya kita bisa beribadah cinta sama Allah. Supaya kita bisa beribadah takut sama Allah. Supaya kita bisa beribadah mengagungkan Allah. Kita belajar ilmu fikih bukan hanya untuk sekedar debat, saya menang, kamu kalah, berarti saya pintar, kamu gak pintar. Bukan seperti itu. Tapi kita belajar fikih supaya apa? Supaya saya benar ibadahnya sama Allah. Supaya saya bisa melakukan hal tersebut ketika saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Qur'an ini sudah Allah jadikan sempurna mungkin penjelasannya, dikasih contoh, dikasih ibarah yang fashah sama Allah, begitu jelas kepada kita. Tapi apa? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Kalau sudah manusia sudah paling banyak ngomongnya, sudah paling banyak debatnya, biasanya amalnya yang paling sedikit ya. Coba kita ngelihat itu filosofi yang paling banyak ngomong. Ngomongnya, suruh ngomong itu luar biasa. Makanya tadi ini kitab antum perlu baca, yaitu kitab Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Dikatakan oleh Ibnu Rajab itu juga dikatakan apa? Di dalam kitab tersebut, orang-orang zaman terakhir ini ketika mereka ngomong itu omongannya jauh lebih banyak dibandingkan orang ilmu khalaf, ilmu salaf. Bukan karena mereka pintar, enggak. Beliau akhirnya menukil perkataan Imam Hasan Basri karena apa? Malu anil ibadah, karena mereka sudah bosan ibadah. Akhirnya apa? Gak bisa ibadah, sudah ngomong aja. Ilmu cuma jadi omongan, tidak ada bentuk ibadahnya. Berbeda dengan para salafus saleh. Para salafus saleh sedikit ngomongnya, ibadahnya yang banyak, amalnya yang banyak. Berbeda dengan orang-orang yang mutaakhirin, yang terakhir-terakhir, yang mereka terdampak pada mereka ilmu kalam, filsafat. Kalau ngomong gimana? Subhanallah kan banyak nyihir, betah kalau ngomong. Suruh ibadah sak menit aja wis tolah-toleh. Suruh ngaji Al-Qur'an setengah jam saja sudah tolah-toleh. Kenapa? Lebih suka mereka yuhibbul kalam, kata Ibnu Rajab. Mereka itu jauh lebih cinta omongan dibandingkan apa? Cinta terhadap yang namanya ibadah. Nas'alullah al-afiyah. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah la haula wala quwwata illa billah, sudah gambarkan kepada kita dan kita lihat dengan kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, ay mujadalatan wa munaza'atan fihi ma'a anna dzalika ghairu laikin bihim. Mereka apa? Suka berdebat, suka berselisih di dalamnya. Bersamaan dengan itu apa? Ghairu laikin bihim. Mereka enggak pantas untuk berdebat. Terkadang kita debat, Pak. Al-Qur'an aja kita enggak hafal. Hadis kita enggak hafal. Kita itu kalaupun debat, yang ada cuma debat kusir. Gitu. Enggak bisa menyelesaikan masalah. Karena kita enggak pantas untuk debat. Kalau para ulama ketika mereka membicarakan hukum saja, mereka sudah nyiapin apa? Sudah nyiapin bahan-bahannya. Kita cuma debat dan ujung-ujungnya apa dalilnya? Jari ini. Kan seperti itu. Katanya ustaz, katanya, nggak bisa kita datangkan dalil sendiri. Itu pun apa? Itu pun kita debatkan. Akhirnya apa? Habis waktu kita untuk debat, ibadah nggak kita lakukan. Walladzi aujaba lahu dzalika wa adamul imani billah innama huwa dzulmu wal inad. Lali kusuri fi bayanihi wa hujjatihi. Sesungguhnya yang mewajibkan hal tersebut,
sehingga mereka tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedzaliman dan pengingkaran mereka. Bukan karena Al-Qur'an itu enggak jelas, Al-Qur'an itu jelas, Pak. Ketika seseorang itu enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa mengagungkan Allah, enggak bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Al-Qur'annya yang kurang penjelasannya, enggak. Al-Qur'an penjelasannya sudah luar biasa. Allah menceritakan tentang dirinya sendiri, Allah menceritakan tentang keagungannya di dalam Al-Quran, kebesarannya di dalam Al-Quran, itu sudah luar biasa. Bukan karena penjelasannya yang kurang, tapi apa? Kayak karena memang kedzaliman kita sendiri yang akhirnya itu menghalangi kita dari yang namanya keimanan. Wa illa falau ja'ahumul adab wa ja'ahum ma ja'a qablahum lam takun hadhihi halahum. Kalau Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka adab, ya akan datang kepada mereka adab. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya apa? Wa ma mana'an nasa ayyuminu idz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adabu qubula. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang petunjuk dan mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Kecuali datang kepada mereka sunnatul awwalin, yaitu hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang terdahulu, atau datangnya adab atas mereka. Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan ai ma mana'an nas minal iman. Tidak ada yang menghalangi manusia dari yang namanya keimanan. Wal hal annal huda alladhi yahsulu bihil farq bainal hadi wad dhalal wal haqq wal batil qad wasala ilaihim wa qamat alaihim hujjatullah falam yamna'hum adamul bayan bal mana'ahumud dzulmu wal udwan. Ini yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengagungkan dan membesarkan Allah, itu bukan karena kekurangan dari Allah. Bukan kekurangan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an turun, Rasul diturunkan, kehidupan kauniyah kita, keseharian kita terus-menerus ditampakkan oleh Allah bagaimana perbuatannya Allah. Itu semua tidak menghalangi aslinya manusia dari yang namanya iman. Kalau orang itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat bisa. Makanya alat untuk beriman itu enggak sulit. Dangak saja bisa beriman, ya kan? Ngelihat langit orang itu bisa beriman. Ngelihat keagungan Allah itu tambah beriman. Apalagi ditambahkan dengan ayat-ayat yang begitu jelas. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah, penjelasannya begitu jelas. Dikasih contoh sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih tambah penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harusnya seseorang itu bisa beriman kepada Allah. Dan enggak ada yang bisa menghalangi seseorang itu untuk beriman idja'ahumul huda, ketika datang. Karena betul-betul apa? Betul-betul furqan, pembeda betul Al-Qur'an ini. Betul-betul menjelaskan ini al-haq, ini batil, ini hak, ini batil, ini putih, ini hitam. Makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya apa? Taraktukum bayda lailuha kanahariha. Kan itu kata Rasulullah. Pernah dengar hadis ini ya, Pak? Rasulullah itu meninggalkan para sahabat itu dalam keadaan putih tenang beneran. Malamnya seperti siangnya. Maksudnya malam seperti siangnya itu apa sih? Terang beneran jelas mana hak, mana batil, mana hak, mana batil. Ini benar, ini salah. Itu jelas. Ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat ketika itu dalam keadaan seperti ini. Betul-betul jelas. Ini benar, ini salah. Tidak ada yang samar-samar. Sehingga apa? Gak menghalangi seseorang itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita bingung. Kadang yang sudah benar saja itu pun tersamarkan dengan sesuatu yang syubhat. Yang salah, jelas-jelas salah tersamarkan dengan syubhat sehingga seakan-akan benar. Kalau kita gak kembali kepada ilmu, ya kita terus akan melihat segala sesuatu itu samar-samar. Ya kan?
Makanya diperintahkan kita untuk apa? Kembali kepada agama kita. Tarji'u ila dinikum. Kembali kepada agama kita. Kembali kepada ilmu. Supaya apa? Supaya kita terang benderang lagi. Mana yang hak kita lihat hak, mana yang batil kita lihat batil. Bukan samar-samar, bukan samar-samar lagi. Nah, kalau sudah penjelasan begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertontonkan begitu luar biasa, tidaklah menghalangi seseorang itu beriman kecuali apa? Al-inat. Wa ma mana'an nasa ayyuminu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Yang menghalangi seseorang itu untuk beriman kepada Allah kecuali apa? Kedzaliman dan apa? Keangkuhan seseorang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, falam yabqa illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Kalau sudah seperti ini tidak tersisa kecuali apa? Menunggu sunnah kauniyahnya Allah yang bagi orang-orang yang terdahulu. Tunggu adab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adatuhu fil awwalin min annahum idza lam yu'minu ujilu bil adab. Dan kebiasaan sunnah orang-orang terdahulu, kalau mereka enggak beriman, maka apa? Ya disegerakan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw yarunal adaba qabla aqbala alaihim, atau mereka melihat adab sebelum datang kepada mereka. Jadi sebelum adab itu datang, ciri-cirinya sudah mulai datang adab, baru apa? Baru mereka akan sadar. Wa ra'awhu muqabilatan wa muayyanatan ay falyakhafu min dalika. Maka takutlah atas hal tersebut. Masa kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nunggu diadab dulu? Maka kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nunggu Allah Subhanahu wa taala nampakkan apa? Nampakkan adab dulu. Jangan seperti itu. Wal yatubu min kufrihim, dan hendaknya seseorang itu bertaubat dari kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala qabla ayyakuna al-adab alladzi la maradda lahu, sebelum datang adab yang tidak bisa ditolak adab tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah sudah banyak sekali menceritakan kepada kita tentang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu kan sukanya nentang, zalim. Orang Bani Israel itu kan apa ya? Kalau bahasanya itu ngeyelnya setengah mati gitu. Mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala coba minta apa? Ma'idatan minas sama. Sampai minta kan seperti itu. Ya udah Nabi Isa, saya mau beriman nih kepada engkau, mau beriman kepada Allah. Bisa enggak datangkan makanan langsung dari langit? Itu kan ngeyelnya Bani Israel. Sudah dikasih tanda, itu pun kadang masih enggak beriman. Dikasih tanda lagi, enggak beriman lagi. Apakah kita mau nunggu seperti itu sampai dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal apa? Al-Qur'an sudah jelas, contoh-contoh sudah banyak. Jangan sampai kita nunggu diadab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka keimanan yang harus betul-betul kita siapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan perkara yang sangat penting, menjadi apa? Menjadi bekal kita di dalam perjalanan kita nanti di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma undhiru huzwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul illa mubasysyirin wa mundhirin, kecuali mereka memberikan apa? Kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa yujadilul ladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir senantiasa membantah dengan cara yang batil, lidhidu bihil haq, untuk melenyapkan kebenaran, supaya kebenaran itu tidak tampak. Wattakhadhu ayati wa ma undhiru huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku itu dan menjadikan peringatan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai apa? Sebagai olok-olokan. Itu kebiasaan orang-orang kafir. Mereka justru malah istihza. Mereka malah mengolok-olok terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sesadi rahimahullah taala, beliau mengatakan, ailam nursil ar-rusula abatan wala liyattakhidhu man-nasa arbaban
wala liyatu ila anfusihim. Allah Subhanahu wa taala itu enggak mengutus rasul itu sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengutus rasul itu sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan rasul itu untuk berdakwah terhadap dirinya sendiri. Tapi apa? Bal arsalnahum yad'una an-nas ila kulli khair. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul itu untuk menyeru manusia kepada kebaikan. Wa yanhauna 'an kulli syarr, dan melarang dari yang namanya keburukan. Wa yubasyshirunahum 'ala amsali dzalika bithawabil ajili wal ajili. Dan Allah mengutus rasul itu untuk memberikan kabar gembira tentang apa? Kebahagiaan yang langsung dan kebahagiaan yang akan datang. Wa yundirunahum 'ala ma'siyati dzalika bil iqabil ajili wal ajili, dan memperingatkan kalau engkau bermaksiat kepada Allah, engkau akan mendapatkan iqab yang apa? Yang segera ataupun yang akan datang. Ini tugasnya para rasul. Makanya para rasul itu tugasnya apa? Mubasysyirina wa mundhirin. Tugasnya para rasul itu memberikan kabar gembira dan apa? Memberikan peringatan. Dan ini juga tugasnya pewaris para rasul. Pewaris para rasul itu juga harus memberikan kabar gembira dan apa? Memberikan peringatan. Maka kalau seorang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pewaris para anbiya, ya dia harus memberikan kabar gembira, dia juga harus memberikan peringatan. Enggak kabar gembira terus. Yang diceramahkan cuma urusan surga, tapi enggak pernah diperingatkan tentang urusan apa? Urusan nerakanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasysyirina wa mundhirin. Dan kami tidak mengutus para rasul kecuali apa? Mereka mubasysyirina wa mundhirin. Mereka memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Faqamat bidzalika hujjatullahi 'alal ibad. Kalau seseorang seperti itu, maka akan tegak hujjah atas dirinya. Wa ma'a dzalika ya'badz zalimuna al-kafirun. Bersamaan dengan itu saja orang-orang zalim pun apa? Mengingkarinya. Illal mujadalah bil batil liyadhhadu bihil haq. Dengan apa? Dengan mereka berdebat dengan kebatilan supaya apa? Supaya lenyap kebenaran itu di atas muka bumi. Fasa'u fi nasril batili mahma amkanahum. Mereka berusaha untuk menolong kebatilan. Bagaimana keadaannya? Sekuat mungkin mereka untuk menolong kebatilannya. Wa fi dahdil haqqi wa ibtalihi. Wastahza'u bi rusulillahi wa ayatihi. Dengan mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa farahu bima indahum minal ilm. Dan mereka berbangga-bangga dengan ilmu dunia yang mereka miliki. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Tapi sunnahnya Allah, tetap Allah akan memenangkan apa? Agamanya. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan cahayanya meskipun apa? Orang-orang kafir itu enggak suka. Wa yadharul haqqo 'alal batil. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kebenaran di atas kebatilannya. Bal naqdifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq, kata Allah. Wa min hikmatillah wa rahmatihi. Termasuk di antara hikmah dan rahmatnya Allah, anna taqyidahul mubtilina al-mujadilina al-haqqa bil batil min a'dhamil asbab ila wuduhil haqq wa tabayyan syawahidihi wa adillatihi. Termasuk di antara rahmat dan hikmahnya Allah, terkadang orang-orang yang suka kebatilan itu mengajak debat, justru malah semakin nampak apa? Kebenaran. Ini termasuk rahmat dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin nampak kebatilan dan kerusakan kebatilan tersebut. Karena apa? Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, fabididdiha tatabayyanul asya. Kalau kita tahu lawannya, kita akan tahu. Kalau kita tahu siang, kita akan tahu apa? Malam. Seperti itu juga. Semakin orang-orang batil itu menampakkan kebatilannya dan ngajak debat kebenarannya, semakin nampak apa? Bahwasanya ini batil dan ini benar. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita tentang luar biasanya Al-Qur'an ini menjelaskan kepada kita
dan bahwasanya Al-Quran ini sudah begitu jelas tidak bisa menghalangi seseorang beriman kecuali apa? Ya kedzaliman orang itu tersendiri. Kecuali orang tersebut memang apa? Mau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Petunjuk kepada sesuatu yang jauh lebih sempurna, lebih jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an ini apa? Tibyanan likulli syai', penjelas terhadap segala sesuatu. Cuma masalahnya itu ya kita sendiri, Pak. Kita sendiri enggak mau mempelajari Al-Qur'an. Kita sendiri enggak mau mempelajari bahasanya Al-Qur'an. Maka kembali saya ingatkan, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab semampu kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun," kata Allah. Kami turunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab supaya apa? Kalian mau mempelajari bahasa Arab tersebut. Supaya mau mempelajari bahasa Arab tersebut. Kalau kita enggak belajar bahasa Arab, enggak mungkin kita itu sempurna di dalam mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah. Karena Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan bahasa Arab. Orang-orang dahulu, Pak. Orang-orang dahulu bahkan sekelas Buddha saja, sekelas Buddha. Kalau kelasnya Buddha, berarti kelas paling apa? Paling rendahan kan? Buddha itu kelas paling rendahan. Untuk belajar aja mungkin enggak kalau Buddha. Tapi mereka bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala cuma modal apa? Bahasa. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Dijawab apa? Fis sama. Bagaimana dia bisa mengatakan Allah itu di sama, Allah itu di atas langit, beriman dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Buddha ini faham dengan kalimat Al-Qur'an, "Aamintum man fis sama." Apakah engkau enggak beriman dengan apa yang di atas langit? Modal bahasa Arab saja itu bisa menjadikan seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat bagaimana orang-orang kafir terdahulu. Orang-orang kafir terdahulu mereka mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaji. Mereka apa? Sujud, Pak. Kafir bisa sujud ketika Rasulullah membaca surat An-Najm. Sampai Ubay bin Khalaf saking enggak maunya sujud, sombong, ngambil turun, taruh di kepalanya. Itu kan karena apa? Karena kekuatan bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Cuma masalahnya kita ini subhanallah, kita sendiri nggak mau belajar bahasa Arab. Habis itu apa? Anak-anak kita, nak kamu harus belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Prancis. Ini yang akan menjadikan kamu sukses. Belajar bahasa Arab, wah ini ongkong kolot orang-orang zaman dahulu. Kepada anak-anak kita saja, coba dari sejak sedini mungkin ajari mereka bahasa Arab. Ajari mereka bahasa Arab. Dan ya jangan cuma ke anak kita, tidak ada waktunya terlambat. Nanti kita akan sampai kepada fitnahnya ilmu. Nah ini Pak, dalam surat Al-Kahfi habis ini kita akan bahas tentang masalah fitnahnya ilmu. Nanti apa? Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Semua akan apa? Akan kita pelajari. Ternyata subhanallah, Al-Quran itu luar biasa Pak, menjelaskan kepada kita semua. Maka belajar bahasa Arab supaya penjelasan Al-Huda yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita itu betul-betul apa? Betul-betul sampai dan menjadikan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya sampaikan bahwasanya apa? Kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala waktu kita buat belajar apa. Jangan sampai kita pintar bahasa Inggris, kita pintar belajar bahasa Jepang, kita pintar bahasa Perancis, kita pintar belajar Mandarin apa dan lain sebagainya, tapi justru belajar bahasa Arab kita enggak bisa. Itu justru malah menjadi hujjah atas diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.